Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Karena apa? Cuaca nggak menentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, saya ini juga kurang sehat kan, flu ya. Tapi flu-nya suara jadi serak begitu ya. Tapi puji Tuhan masih bisa bicara, itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami rindu Engkau terus menyertai. Kami rindu Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau terus memagari kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, dan pada pagi hari ini kami mau belajar kembali firman-Mu. Biarlah Tuhan kami memperoleh rema dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow. Ya, saya akan membacanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada dua ayat yang hampir mirip ya. Ayat 6 juga mengatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang mencari ketenangan. Mereka healing ke Bali ya. Mereka tur ke Eropa, ke Turki, ya, naik balon ya, ke perjalanan Rasul Paulus. Ada juga mereka yang ke Jerman ya, supaya fresh kembali, tidak penat dengan aktivitas ya. Apa yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, dia ingin santai dulu, tenang dulu ya, direhat dulu. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau tenang harus dekat dengan aku, kata pemazmur di sini yang ditulis oleh Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Mazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang? Ya, kalau kita baca di dalam ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ini kan menceritakan bagaimana Absalom putra Raja Daud ini hendak merebut tahta Raja Daud. Ya. Hendak menggulingkan putranya, anak yang dikasihnya, anak yang disayanginya. Tetapi ingin merebut tahta bapaknya. Inilah yang menjadi kegelisahan Raja Daud. Ya. Absalom melakukan pengejaran. Pada waktu Raja Daud melarikan diri. Ya. Sehingga Raja Daud mengatakan, ketenangan hanya aku dapat di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sering lihat waktu Bapak Jokowi mengunjungi suatu daerah, kan ada bodyguard, apa itu namanya ya, itu yang menjaga Bapak Jokowi supaya tidak terjadi mungkin orang jahat mau melakukan apa-apa yang menghalau Bapak Jokowi begini ya. Kita juga mungkin pernah lihat orang-orang pembesar negara ada bodyguardnya. Tugasnya apa? Menjaga, melindungi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan hanya dialah gunung batuku. Gunung batu yaitu melambangkan kekuatan. Ya, gunung batu, kekuatan. Kekuatan kita hanya terdapat di dalam Tuhan. Kita manusia yang fana, kita manusia yang lemah. Makin hari makin senja, kekuatan makin berkurang, makin loyo. Kemana kita larinya?
hanya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya kekuatan kita. Ya. Kota benteng yang melindungi kita, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Mungkin rumah kita ada satpamnya, satpam bisa tidur seperti satpam di gereja. Kita sudah bangun dia masih bobok. Mungkin kita juga pelihara anjing yang kalau ada orang ngepel ding dong dia langsung menjalak. Ya. Tetapi anjing juga toh bisa tidur, bisa istirahat. Siapa yang melindungi kita yang tidak pernah tidur? Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Ya, perlindungan kita yang sejati adalah Tuhan. Ya. Kota bentengku, perlindunganku yang memagari kita dari setiap niatan orang jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan yang melindungi kita, yang memagari kita dari serangan-serangan orang yang hendak membuat kita celaka. Cuman Tuhan loh Bapak Ibu. Ya. Di dalam Tuhan juga ada damai sejahtera. Oleh karena itu di sini dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindunganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia pernah lelah, pasti bisa penat dengan hidup ini, capek dengan hidup ini. Urusan ini itu, ya, masalah ini itu, capek kita. Aku capek katanya, aku lelah. Tapi firman Tuhan ingatkan kita untuk kita percaya kepadanya setiap waktu. Ya, firman Tuhan mengharapkan kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Karena dikatakan Allah ialah tempat perlindunganmu. Kalau kita penat, kalau kita lelah dengan macam hidup ini yang beraneka ragam, kita curahkan isi hati. Bapak, ini aku capek hari ini. Ya, banyak masalah Bapak. Kita katakan dengan seperti kita berbicara kepada Bapak kita, tidak terlalu formal. Ya, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mempunyai cara-cara tersendiri untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kalau saya lebih suka santai berbicara kepada Tuhan. Bapak, saya panggil begitu. Karena kebetulan saya sudah ditinggalkan ibu bapak sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi saya panggilnya Bapak santai. Bapak, saya panggil begitu. Saya percaya firman Tuhan hanya dekat Allah sajalah aku tenang karena daripadanya lah keselamatan. Keselamatan sudah kita peroleh. Ketenangan Tuhan janjikan kalau kita mau dekat. Jadi apalagi yang kurang dari Tuhan? Kebaikannya, pertolongannya, kasihnya, rahmatnya. Kurang apa dari Tuhan? Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya percaya setiap kita mempunyai banyak pergumulan hidup. Ada banyak hal-hal yang tidak terungkapkan, tidak bisa kita sampaikan. Tetapi pada pagi hari ini pula Tuhan izinkan untuk kita mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Dan kita waktu mencurahkan itu kita percaya Tuhan ada di depan kita. Tuhan melihat kita. Tuhan menilai isi hati kita, kedalaman batin kita, apa yang menjadi permasalahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari makin hari kita mau dekat kepada Tuhan supaya kita memperoleh ketenangan yang sejati, yaitu dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, ketenangan hanya kami dapat dari Engkau Tuhan. Sebagai manusia terkadang kami mencoba untuk mencari hiburan, mencoba untuk mencari ketenangan, mencoba untuk kami memperoleh
kedamaian, tetapi semuanya itu semu. Semuanya itu sia-sia Tuhan. Kami tahu itu, tetapi terkadang kami melakukannya lagi. Dan pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami. Ketenangan, kedamaian hanya kami peroleh kalau kami membawa hidup kami dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dan kami percaya kami memperoleh ketenangan, kedamaian hanya di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya.